Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Adik Gadisku Hilang Entah Kemana. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Kau tak punya acara malam ini, Vina? Tak ada saya kira, ucapku terus terang. Bagaimana kalau ku ajak kau keluar untuk makan malam? Kali ini tak mungkin aku menolaknya. Lagi pula tak ada alasan bagiku untuk menolaknya. Kau bisa menungguku sebentar? Tentu saja aku mau menunggumu, Vin, katanya dengan nada penuh arti. Sekalipun harus dengan penuh kesabaran, bukan? Kau memang cukup ulet, Andi, kataku tersenyum sambil melangkah ke arah dalam. Aku segera berganti pakaian agar Andi tak terlalu lama menantikanku. Dan hanya memerlukan waktu singkat aku sudah keluar lagi. Malam itu, Andi mengajak aku untuk makan malam di Senayan. Tempatnya cukup santai dan tenang. Kebetulan malam itu tempat yang biasa kami kunjungi tak begitu banyak pengunjungnya. Kami berdua memang menyukai sate di Senayan itu. Andi tak kepalang tanggung memesan 30 tusuk untuk kami berdua. Vina, tanya Andi sambil memandang wajahku dengan serius. Iya, kau mengatakan akan mengambil cutimu itu. Benar, jawabku pasti. Kemana kira-kiranya kau akan berlibur? Mungkin ke Jawa Timur. Mengapa ke sana, Vin? Aku baru saja menerima surat dari Gita yang sekarang berada di Surabaya. Ia minta aku menemaninya di Selekta. Oh ya? Aku lupa kalau kita sedang berada di sana. Iya, mungkin masih sebulan lagi berada di sana. Sebenarnya aku sudah lama ingin mengatakan sesuatu padamu, Vin. Mengenai soal apa? Soal hubungan kita ini, Vin, kata Andi menatap tajam padaku. Apakah kau tak merasakan bagaimana sebenarnya? Aku merasakan bahwa hubungan antara kita berdua tetap lancar selama ini, Andi, kataku berpura-pura. Lancar sebagai apa? Sebagai sahabat. Hanya itu saja. Aku tak tahu apa maksudmu, Andi. Bagiku persahabatan di antara kita ini merupakan langkah pertama yang paling baik untuk kita saling mengenal lebih dalam lagi. Bukankah kita selama ini sepakat untuk... Aku mengerti soal itu, Vina. Ia memotong ucapanku dengan cepat. Tapi kita sudah bukan kanak-kanak lagi, Vin. Kita sudah saling mengerti apa yang seharusnya kita sepakati dan lakukan. Kita telah melakukan apa yang kita sepakati, Andi, kataku menjadi kebingungan. Aku menjadi ragu apakah diriku mencintai pemuda ini. Tapi rasanya memang aneh kalau hati kecilku memang mengatakan bahwa aku belum bisa mencintai Andi. Tapi tak dapatkah kau merasakan kalau aku... Suaranya berhenti sebentar. Matanya menatap tak berkedip ke arahku. Aku sebenarnya mencintai dirimu, Vin, katanya dengan suara bergetar. Andi, aku bertambah bingung. Kata-kata yang diucapkan Tanti padaku memang benar. Andi memang menaruh hati pada diriku. Tapi bisakah aku membalas cintanya itu? Sukar sekali bagiku untuk memberikan jawabannya. Aku hanya ingin menjalin persahabatan biasa dengan Andi. Dan sekarang, ia mencintaiku. Kau ingin mengatakan sesuatu, Vin? Aku menganggukkan kepala perlahan. Mataku menatap ke arah mata pemuda sahabatku yang berwarna coklat tetapi tajam sekali. Katakan, Vina, ucap Andi dengan nada serius. Soal itu tak mungkin aku berikan jawabannya sekarang, Di. Mengapa? Berikan aku waktu untuk jawabannya itu, Andi. Aku tak ingin kau memberikan jawaban secara terburu-buru dan merasa terpaksa. Lebih baik kau pikirkan masak-masak secara dewasa, tanpa adanya perasaan yang dipaksakan, Vin. Aku ingin memikirkannya dulu sebelum memberikan jawaban yang pasti padamu, kataku sambil menatap serius. Baiklah, bukankah aku selamanya orang yang bisa menanti untukmu? Soal itu kurasakan memang benar, dan untuk itu, aku mengucapkan terima kasih padamu, Di. Kapan ada bisa memberikan jawaban itu? Kukira sepulang dari Surabaya aku sudah bisa memberikan jawaban, Di, kataku dengan nada yang pasti. Aku bisa menungguimu, Vin, jawabnya dengan tenang. Tak nampak adanya perubahan pada gambaran wajahnya yang tenang itu. Kukira kau bisa menerimanya. Pasti aku bisa menerimanya, bagaimanapun jawaban yang akan Anda berikan nanti. Tetapi aku juga percaya bahwa kau bisa mempertimbangkan sebaik-baiknya mengenai perasaanku itu. Terima kasih kalau kau mempercayai diriku, Dik.
Kapan kau mau mengambil cutimu? Lusa, kataku terus terang. Aku melihat perubahan yang tiba-tiba pada wajahnya itu. Lusa, kau sudah mengajukan permintaan cutimu itu? Sudah tadi siang. Cukup mengejutkan juga bagiku, Vin. Aku memang belum mengatakannya padamu karena sampai kemarin masih belum pasti mengenai keberangkatanku itu. Begitu mendadak, Andi seperti ingin tahu latar belakangnya. Benar, surat dari adikku datang kemarin dan ia meminta dengan sangat mengenai kedatanganku ke sana. Adikmu mengalami kesulitan di sana? Dengan cepat aku memberikan jawabannya. Sama sekali tidak, tetapi ia akan segera mengadakan syuting di Selecta dan ia mengharap kehadiranku di sana. Kataku mencoba mencari dalih. Aku bisa merasakan bagaimana kita sangat merindukanmu di sana dan mungkin ia takut Anda mengalami sesuatu yang perlu untuk disegerakan kembali, bukan? Ucapnya kembali mengandung nada humor. Kau lihat sendiri bagaimana keadaanku akhir-akhir ini, bukan? Iya, kau memang memerlukan cuti untuk menyegarkan fisikmu. Tapi yang lebih penting, aku bisa bertemu dengan adikku kita yang sangat meminta kehadiranku di sana. Seharusnya aku bisa menyertaimu ke sana, Vina. Ucapnya kecewa. Kau kelihatannya sedang sibuk sekarang ini, bukan? Begitulah, jawab Andi. Kau tak perlu khawatir, karena aku sudah tahu kemana harus menemukan adikku itu, kataku pasti. Kalau saja waktunya bisa diundurkan sedikit, aku pasti akan mengantarmu ke sana. Tetapi, ucapnya tak sempat habis. Aku tak ingin menambah kerepotanmu itu, Ndi. Tapi aku merasa melakukan keteledoran padamu kalau sampai tak bisa mengantarkanmu ke sana. Bukankah kau mengharapkan jawabanku dibuat dalam waktu dan saat paling tenang? Kataku menatap tajam. Itulah yang kuharapkan, Vin. Kau tak usah banyak memikirkan soal diriku dan kepergian itu. Aku akan menjaga diriku sendiri, Ndi. Kau akan menghubungi diriku lewat telepon. Sedapat mungkin akan kuhubungi kau lewat telepon. Terima kasih atas kesediaanmu itu, Vin. Aku dan Andi masih meneruskan obrolan sampai beberapa saat sebelum kami berdua meninggalkan restoran yang khusus menyediakan saat itu. Malam itu Andi terus pulang setelah mengantarkan aku pulang. Perasaanku bertambah gelisah memikirkan tentang ucapan Andi yang mencurahkan isi hatinya padaku. Sedangkan aku sendiri belum bisa memberikan jawaban. Ataukah memang aku tak mencintai Andi? Bagiku antara persahabatan dan cinta tak bisa dicampur adukan begitu saja. Dan bagiku sebuah persahabatan bukankah sebuah batu lompatan terdekat untuk mencapai tahapan cinta asmara. Mungkin pikiranku serupa ini terasa aneh di mata orang lain. Tetapi begitulah sikapku dalam mengkaji antara persahabatan sejati dengan hubungan asmara. Pikiranku kembali dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum habis-habisnya terpecahkan. Sementara persoalan adikku yang dikhawatirkan itu juga masih belum bisa kuselesaikan sama sekali. Tetapi aku bertekad akan menyelesaikan kedua persoalan itu sebaik-baiknya. Tetapi pikiran kuat yang selalu menghantui diriku adalah bahwa aku merasa takut untuk menyakiti hati Andi. Keesokan harinya aku masuk kantor seperti biasa. Tetapi hari itu Pak Martono telah menarik Marini dari bagian lain untuk membantunya kalau besok aku sudah tak masuk karena cuti. Lebih baik Anda berikan sedikit keterangan mengenai pekerjaan Anda itu, Vina. Katanya dengan serius. Nona Marini akan menggantikan sementara pekerjaan Anda di sini. Dan hari itu aku mulai mengajari segala sesuatu yang seharusnya dikerjakan seorang sekretaris direktur. Marini yang memang memiliki otak cerdas dan keterampilan tak mengalami kesulitan dalam menerima segala sesuatu yang kuterangkan padanya. Hari itu, kerjaku hanya memberikan cara kerjaku sehari-hari, dari mulai menyiapkan segala yang diperlukan direktur, dan surat-surat penting sampai siap menuliskan segala sesuatu yang diperintahkan si direktur. Kemudian cara menyimpan arsip dalam lemari kabinet. Kau memang seorang sekretaris yang hebat, Vin, ucap Marini memujiku. Aku hampir-hampir kewalahan untuk menerima tugas ini. Kalau tidak dengan sabar kau mengajariku. Tapi kau cukup cepat tanggap pada segala sesuatunya, Mar. Dan aku merasa senang bisa mengajari kau segala sesuatunya. Kataku memuji pula. Ketika kami mendapatkan kesempatan berdua di ruang itu, Marini kemudian mendekatiku sambil membawa map berisi catatan penting. Boleh aku bertanya sesuatu padamu, Vin? Mengapa tidak? Kataku tersenyum. Apa yang ingin Anda katakan padaku? Asal jangan keluar dari tugas ini saja. Tentu tidak, katanya dengan pasti. Silahkan, kataku pula. Hanya soal mengenai diri Pak Martono itu. Ada apa dengan diri Pak Martono? Saya ingin tahu mengenai pribadinya sedikit, ucap Marini. Ia cukup bijaksana tetapi korek dalam pekerjaan.
Oh begitu. Selama pekerjaan rutin berjalan lancar, tak ada masalah yang akan menyulitkan Anda, Mar? Kataku tersenyum. Ia bukan tipe, ucapnya tak diteruskan. Pak Martono seorang direktur yang baik, dan kau tak perlu khawatir akan mendapat gangguan yang tidak-tidak. Kalau begitu aku akan bisa melakukan tugasku sebaik-baiknya. Sebaiknya memang begitu. Sering ku dengar mengenai seorang direktur yang sikapnya kurang terpuji terhadap diri sekretarisnya. Semuanya tergantung pada diri kita sendiri, Mar, kataku tegas. Ia tak mungkin akan berani melakukan sesuatu kalau kita tidak memberi kesempatan padanya untuk berbuat yang bukan-bukan. Tiba-tiba Marini tersenyum sendiri dengan wajah menunduk. Mengapa Anda tersenyum sendirian? Saya pernah membaca humor yang dimuat dalam kesimpulan humor majalah Playboy mengenai seorang sekretaris. Apa yang ditulis majalah itu mengenai sekretaris? Katanya seorang sekretaris adalah wanita paling linglung di dunia. Ucap Marini tetap tersenyum. Loh, memang begitu? Katanya saking linglungnya seorang sekretaris akan menggantungkan pakaiannya di kursi direktur dan menarik sang direktur ke dalam WC. Aku juga jadi ikut tersenyum mendengar kata-kata Marini seperti itu. Itu merupakan sindiran yang cukup tajam juga. Kau suka membaca juga rupanya. Kalau ada yang meminjamkan buku novel, aku memang senang membacanya, kata Marini. Tapi harga buku sekarang tak terjangkau, uang sakuku yang cukup untuk membeli makeup saja. Ngomong-ngomong, kau pernah kursus bahasa Inggris? Cuma ikut setahun, tetapi hasilnya lumayan dalam percakapan. Pak Martono pasti akan senang dengan Anda. Beberapa lama Anda akan cuti? 12 hari. Pak Martono bilang Anda akan ke Surabaya. Adikku kita yang jadi model meminta aku datang ke sana. Bahagia sekali macam adik Anda itu. Saya sering lihat ia berpose untuk beberapa iklan dan model-model gaun terbaru. Iya, ia memang sering muncul di beberapa penerbitan mode. Gajinya tentu besar bukan? Yang jelas penghasilannya jauh lebih besar dari penghasilanku. Pasti, katanya perlahan. Saya lihat wajah adik Anda itu benar-benar mirip dengan Anda. Bedanya cuma dalam potongan rambut saja. Oh begitu. Anda saudara kembar dengan kita? Sama sekali bukan saudara kembar. Bahkan umurnya berbeda 3 tahun dengan umurku. Ku coba menerangkan. Tapi Anda benar-benar seperti adik Anda itu dalam segala hal. Memang benar, kata-kata yang diucapkan oleh Marin itu. Bahkan kami sama-sama memiliki lesung pipit pada bagian pipi sebelah kanan. Cuma bedanya dalam gaya model rambut. Kita memakai gaya Lady D. Sedangkan aku memotong rambutku sampai ke bahu. Tapi warna rambutku sama hitamnya dengan warna rambut kita. Tapi sore ini mereka akan melihat diriku yang lain. Mungkin ada beberapa orang yang bakal terkecoh oleh diriku. Aku sudah bertekad akan mencoba untuk melakukan siasat menurut ideku sendiri. Dan sore itu, ketika aku pulang dari kantor, tak terlihat adanya Andi yang akan menjemputku pulang. Hal ini merupakan suatu kebetulan yang memang sangat kuinginkan. Keluar kantor, aku langsung masuk ke sebuah salon agar mengadakan perubahan model rambutku. Aku membaca foto adikku dan minta agar potongan rambutku disamakan dengan potongan rambut kita. Sebuah salon yang ahli tak akan mendapatkan kesulitan untuk memenuhi permintaanku itu. Hanya dalam waktu 1 jam aku sudah keluar dari dalam salon dan mengenakan model rambut yang lain. Rambut yang punya model seperti yang dipakai adikku, Gita Sagitariani. Bahkan Binarti membantuku sendiri, hanya bisa melihat dengan mata melotot dan mulut terngangah, melihat perubahan pada diriku itu. Tetapi hanya terdiam, tak berani memberikan komentarnya. Aku masih ingat sekali, ketika waktu seorang temannya Gita pernah datang ke rumah. Ia telah keliru menyangka diriku sebagai Gita, dan kini aku akan mencobanya dengan lebih terencana dan penuh ketelitian, agar orang-orang menyangka bahwa diriku adalah Gita. Sebelum keberangkatan diriku mencari jejak adikku itu, aku masih ingin mengadakan semacam perjalanan pada orang yang mengenal diri kita. Dan orang itu tak lain adalah Beno Subono sendiri, pacar kita yang paling hafal dengan wajah kekasihnya. Aku berusaha sepanjang sore hari itu untuk melatih suaraku agar mirip dengan nada suara adikku. Dandanan rambutku yang digarap salon tadi sore memang persis seperti rambut yang dipakai adikku. Kemudian aku mengenakan perlengkapan lainnya yang biasa dipakai adikku Gita. Sepasang gelang kupakai di kiri kanan lenganku. Sementara atning model terbaru juga kukenakan pada gaun telingaku. Selain itu, Gita tak pernah menyukai untuk mengenakan arloji tangan. Itulah sebabnya aku terpaksa menanggalkan arloji tanganku sementara. Selain itu, make up yang dipakai Gita juga aku pakai. Aku keluar malam itu diantar oleh Binarti sampai pintu depan. Ia benar-benar merasa heran dengan tingkah lakuku saat itu.
tetapi segala apa yang ada di dalam pikirannya tak sempat keluar dari mulutnya. Jeng Vina benar-benar jadi duplikatnya Jeng Gita, kata Binarti. Atau Jeng Ita yang meniru aku, Bi, kataku tersenyum. Kalian berdua begitu mirip seperti saudara kembar saja. Tapi mengapa Jeng Vina harus meniru Jeng Gita malam ini? Bukan meniru, Bi, tetapi saya ingin kelihatan lain saja. Tapi Jeng Vina sudah cantik kalau seperti dulu. Binarti tak suka saya berdandan begini. Andai memang cantik, Jeng, katanya memuji dengan tulus. Saya mau pergi keluar sebentar, Bi. Kemana? Mau ke teman sebentar, tidak akan lama. Bagaimana kalau ada Den Andi kemari? Katakan saja saya sedang ke temannya sebentar. Tapi saya kira ia tak akan kemari malam ini. Mengapa? Kalau tiap malam ketemu akhirnya jadi bosan, Bi, kataku tersenyum. Iya, memang kalau ketemu mestinya saling rindu kan? Aku pergi dulu ya, Bi, kataku sambil keluar ke arah jalan. Dan jadi sana aku mencegat sebuah taksi. Tujuanku malam ini adalah menemui Beno Subono seperti yang sudah kujanjikan sebelumnya. Tapi tentu saja ia tak akan kuberitahukan mengenai cara penyamaranku ini. Aku ingin ia bisa terkecoh dengan kehadiranku ini. Mobil taksi yang kusewa akhirnya sampai di sebuah rumah gedung di bilangan Pejompongan. Sebuah rumah gedung yang cukup mewah dan dibangun di atas tanah yang halamannya luas. Di beberapa bagian tanah bangunan itu ditanami pepohonan yang rindang, sehingga situasi di sekitar rumah itu begitu sejuk dan nyaman. Ketika aku turun dari taksi dan membayar ongkosnya, kulihat bagian depan gedung itu terang oleh nyala lampu penerangan. Kulihat bel di atas pintu yang bermodel Spanyol. Hanya sekali tekan saja, sudah kedengaran suaranya. Langkah kaki menuju ke ruangan depan. Seorang lelaki berusia sekitar 30 tahunan nampak membukakan pintu. Aku sudah bisa menyangka kalau lelaki ini adalah salah satu pembantunya. Mata lelaki itu hanya memandang dengan heran atas kehadiranku itu. Mau ketemu siapa, Nona? Tanyanya dengan gugup. Pak Beno ada di rumah. Kataku menirukan gaya suara adikku. Ada, jawabnya pasti. Nona siapa? Katakan bahwa Nona Gita ingin ketemu Bapak. Rupanya pembantu lelaki itu masih baru bekerja di rumah ini, karena ia nampak ragu-ragu sambil memandang ke arah diriku. Aku tunangan Pak Beno, ucapku dengan tersenyum. Oh, silakan masuk, katanya jadi sopan sekali. Silakan. Aku ikut masuk melewati pintu depan ke ruang tengah. Rumahnya begitu lengkap perabotannya, bahkan lantainya dilapisi karpet yang mahal. Kita beruntung sekali bisa memperoleh suami seperti Beno yang amat mencintainya. Lebih dari itu, Beno memang seorang lelaki yang jujur. Aku duduk di sebuah kursi sofa yang modern dan mewah terbuat dari kulit tipis yang halus sekali. Tak lama kemudian kedengaran langkah kaki yang agak terburu-buru menuju ke arah ruangan di mana aku berada saat itu. Kulihat wajah Beno begitu kaget dan heran menatap ke arah diriku dalam posisi berdiri. Seolah-olah ia sedang bermimpi dan dalam alam yang khayali. Matanya tak berkedip memandang ke arah diriku. Tak ada sepatah kata-kata pun keluar dari mulutnya yang menganga sedikit karena heran dan kaget. Mengapa Anda berdiri seperti patung begitu, Ben? Kataku menurunkan gaya suara kita. Tidakkah kau gembira melihat kehadiranku di sini? Ia baru sadar kalau dirinya mesti berkata saat itu. Kau Gita, ucapnya hampir tak percaya. Tetapi kelihatannya Beno begitu terpesona oleh kehadiranku. Satu langkah yang kujalankan benar-benar telah berhasil. Ternyata Beno sendiri telah terkecoh oleh penyamaranku ini. Halo Ben, kataku tetap menirukan gaya adikku. Kau sama sekali tidak merindukanku sekalipun kita sudah beberapa minggu tak bertemu. Tanpa diperintah lagi, Beno segera melangkah ke arah diriku dan dengan cepat ia menarik tanganku. Aku terpaksa berdiri dalam pelukannya. Katakan bahwa aku sedang menghadapi kenyataan. Dan tidak bermimpi sayangku. Beno mencoba memeluk tubuhku dengan erat sekali. Ia tidak mengetahui bahwa yang sekarang berada dalam pelukannya sama sekali bukan kekasihnya yang selama ini dicintainya. Aku tetap membiarkan tangannya mengelus rambutku yang bergaya baru itu. Sementara hidungnya dibenamkan dalam rambutku yang sengaja kuberi parfum yang membangkitkan gairah kaum lelaki. Aku tidak bermimpi bukan? Bisik lelaki itu mesra sekali. Tidak, jawabku perlahan sekali hampir mendesis. Tangannya makin erat memeluk tubuhku. Ini terasa ujung buah dadaku menekan keras bagian dadanya yang bidang. Sampai saat itu, aku masih tetap membiarkan Beno memeluk tubuhku. Apa yang telah terjadi Gita? Tanya Beno kemudian. Pipinya semakin dirapatkan dengan pipiku yang sengaja tak mau lepas. Aku takut kalau secara tiba-tiba Beno akan menjatuhkan ciuman pada bibirku.
Bukankah aku sekarang berada di sini, di pelukanmu, Ben? Tapi kau telah membuat diriku dan juga hati kakakmu menjadi gelisah dan khawatir, katanya dengan mesra. Oh begitu. Aku berbisik pelahan, sambil menahan rasa ingin tertawa pada diriku pada saat itu. Dari mana kau ini sayangku? Ucapan Beno makin mesra. Ia akan melepaskan pelukannya pada tubuhku. Aku tahu, ia bermaksud mencium bibirku kalau pelukannya sudah agak meregap. Bali, jawabku pendek. Jadi kau telah minggat ke Bali kita? Bukan minggat, aku telah meninggalkan pesan pada keluarga Nyonya Supini dan juga padamu lewat surat. Surat? Apakah kau mengirim lagi surat padaku? Tentu saja, jawabku menahan tawa yang hampir keluar lewat mulut yang sukar tertahankan lagi. Tetapi aku masih bisa menahannya agar tidak terdengar oleh telinga Beno yang begitu rapat dengan telingaku. Kau tahu Gita? Ucapku bergumam, bahwa surat yang kau kirimkan itu tidak pernah sampai padaku. Kemudian kau hampir-hampir membuat diriku dan kakakmu bermaksud minta pertolongan polisi. Katanya menerangkan. Polisi? Untuk apa minta bantuan polisi? Bukankah aku sudah dewasa dan tahu menjaga diri sebaik-baiknya? Kau membuat hatiku jadi kemas, ucapnya. Aku ingin menciummu dengan penuh kerinduan, katanya sambil menarik bagian kuduku, sehingga wajahku tergongak sedikit berhadapan dengan wajahnya. Aku berusaha untuk mengelakkan bibirnya yang mulai mendekat pada bibirku. Terasa hembusan nafasnya hangat menyentuh bagian wajahku. Beno kemudian dengan cepat membuat gerakan yang cepat untuk menempel bibirku dengan bibirnya yang siap menciumku. Tetapi wajahku segera bergelak pula untuk menghindarkannya. Kita, mengapa dengan anak ini? Tidak bersediakah kau membalas ciumanku yang sudah penuh kerinduan ini? Aku menatap tajam ke arah wajahnya yang agak kecewa. Aku tahu pasti bahwa Beno telah begitu rindu untuk mencium adikku. Tetapi aku bukan Gita dan aku datang kemari bukan untuk dirayu oleh Beno. Aku mengandung sesuatu yang baru pada dirimu, Gita, katanya pula. Kau telah berubah parfum yang biasa kau pakai, bukan? Kau memperhatikannya, Ben? Kataku tersenyum. Sebagai lelaki yang mencintai dirimu, tentu saja aku akan selalu memperhatikan dirimu dengan teliti. Aku menyaksikan hal itu, Ben. Aku berkata sambil tersenyum. Gita, apa maksud ucapanmu itu, sayangku? Coba perhatikan baik-baik padaku, Ben. Mungkin ada sesuatu lainnya pula yang telah berubah pada diriku. Wajah Beno menjadi heran dan kaget. Ia mencoba meneliti wajahku dengan seksama sekali. Dalam beberapa saat lamanya, akhirnya ia menjadi tersentak kaget dan melepaskan pelukannya. Kau bukan Gita, ucapnya agak kemalu-maluan. Benar, jawabku sambil mengusap rambutku yang tadi tersinggung tangan Beno mengelus rambutku. Kau adalah Vina, ucapnya dengan wajah merah bersemu. Oh, maafkan aku Vina, aku bersumpah tak tahu kalau... Kau tak perlu meminta maaf padaku, Ben. Aku malahan merasa berterima kasih kalau kau telah terkecoh. Apa yang? Suaranya tersendat di kerongkongannya. Usahaku telah berhasil sekali, Ben. Usahamu? Apa maksud ucapanmu itu, Vina? Orang yang paling intim sekalipun sekali ada ternyata telah terkecoh dan menyangka diriku sebagai Gita. Aku menerangkannya. Aku benar-benar menjadi malu dengan kejadian ini, Vina. Tidak, justru aku yang harus meminta maaf sekaligus berterima kasih padamu, Ben. Mudah-mudahan rencana kita akan berhasil. Ide brilian apalagi yang ada di dalam pikiran Anda, Vin? Kemudian aku membentangkan semua rencana yang akan kujalankan dengan bantuan Beno tentunya. Semuanya kuceritakan dengan detail-detail sampai Beno mengerti apa yang harusnya kami lakukan nanti. Jadi rencananya kita akan ke Surabaya dan Mojokerto. Benar, Ben. Sebab bagaimanapun juga di kedua kota itulah kita akan menemukan bukti-bukti mengenai adikku yang hilang itu. Kau merasa pasti kalau ada seseorang yang sedang berbuat jahat pada diri adikmu itu, Vin? Tanya Beno serius. Yang jelas mereka sedang mencoba mengelabui kita, dan kita sendiri belum tahu apa yang sedang terjadi dengan diri kita. Aku sendiri semakin merasa khawatir dengan diri kita itu. Kalau begitu kau sudah siap akan mengadakan perjalanan itu, Ben? Tentu saja, kemanapun akan kucari sampai kita kembali ke sisiku lagi, Vin. Ucapnya dengan sorot mata yang serius. Ada informasi baru yang kau peroleh, Ben? Aku telah menghubungi lagi Mojokerto, tetapi jawaban yang kuperoleh tetap sama. Kita tidak ada di rumahku nusuk Kovening. Hanya itu. Astaga, aku hampir lupa untuk memberitahukan padamu, Vina. Mengenai soal apa? Kau belum melihat gambar Dita yang terbaru dan dimuat sebagai kulit depan majalah Wanita Mawarni. Oh, aku belum sempat melihatnya, Ben. Kemudian Beno Subono melangkah ke arah sebuah meja dan mengambil sebuah majalah wanita terbaru yang dibelinya. Majalah itu nampak masih sangat baru dan belum sempat dibacanya itu.
Memang benar apa yang dikatakan oleh Beno padaku. Kulihat sebuah wajah dalam pose close up dari adikku kita. Kuperhatikan dengan seksama wajah adikku itu, tetapi aku tak perlu terkejut melihat potret yang cukup besar sebagai kulit majalah itu. Menurut keterangan di dalamnya dikatakan bahwa foto itu telah diambil di Bali beberapa minggu lalu, ucap Beno menerangkan. Aku hanya tersenyum kecil tanpa komentar. Mengapa Anda seperti menertawakannya? Beno penasaran. Mereka boleh saja mencoba menipu kita, Ben, tetapi aku tidak akan bisa dikelabuhi mereka, kataku dengan pasti. Hah? Apa maksudnya, Vina? Beno menjadi heran sekali. Itu bukan foto kita. Aku merasa pasti, Ben. Bukan. Ya Tuhan, ucap Beno menggumam kaget. Kini aku merasa pasti kalau ada komplotan yang sedang membahayakan jiwa kita. Motivasi apa yang ada di belakangnya aku sendiri masih bingung. Aku hafal setiap tanda-tanda khusus pada wajah adikku, Ben. Tapi wajah di majalah itu begitu mirip sekali dengan wajah kita. Begitupun dengan wajahku yang mirip dengan kita, bukan? Kataku tetap tersenyum digulung. Gila, benar-benar gila perbuatan mereka itu. Kita akan membuat mereka lebih gila lagi, Ben, kataku dengan tegas. Aku akan mengundang wartawan untuk mengambil fotoku di Surabaya. Kau akan mengadakan semacam wawancara dengan pers. Kukira hal itu tidak ada salahnya bila aku coba, Ben. Beno hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil menggaruk-garuk rambutnya yang tak gatal itu. Wajahnya kelihatan muram dan penuh rasa khawatir dengan keselamatan adikku. Kau benar, Vina, ucapnya sambil menundukkan wajahnya. Kita memang harus berbuat lebih gila lagi dari mereka. Jadi kau setuju dengan caraku, Ben? Orang gila yang akan tidak menyetujui gagasan gila Anda ini. Ucapnya memandang tajam ke arahku. Saya hanya ingin satu kepastian dari Anda. Mengenai apa? Mengenai kapan sebaiknya kita berangkat ke Surabaya. Bagaimana kalau besok pagi dengan pesawat paling pagi? Setuju, kataku dengan serius. Tapi Anda harus bersiap untuk menghubungi beberapa wartawan untuk wawancarai kita nanti. Aku punya teman yang duduk sebagai wartawan di Surabaya. Kalau begitu rencana kita akan bisa berjalan lancar. Teman wartawanku itu tentunya akan gembira kalau ia bisa mewawancarai kita yang biasanya sukar untuk bisa berwawancara. Kalau begitu kau pesankan saja 2 buah kamar di hotel yang terbaik di sana untuk keperluan kita ini. Beres, kata Beno dengan wajah serius. Nampak kerut-kerut keningnya ketika memandang ke arah diriku. Kalau begitu aku akan segera pulang menyiapkan keberangkatan kita besok. Kataku meminta izin. Baiklah, Vina, ucap Beno perlahan. Jagalah dirimu baik-baik, Vina. Aku tak mengharapkan kau akan memperoleh kesulitan seperti kita. Aku memberikan seulas senyum kecil ketika meminta diri meninggalkan Beno di rumahnya. Dengan sebuah taksi aku pulang malam itu dengan perasaan yang lega berbaur kekhawatiran mengenai diri adikku kita. Belum dapat kubayangkan apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan adikku itu. Begitu taksi berhenti, aku segera turun dan membayar ongkosnya. Hatiku begitu terkejut ketika melihat mobil Fiat milik Andi telah berada di depan rumahku saat itu. Bisa aku bayangkan apa yang akan terjadi kalau Andi melihat diriku dalam keadaan seperti sekarang ini. Tapi saat ini bukan untuk bersusah-susah diri menghadapi persoalan dengan Andi. Yang jelas, Andi pasti akan merasa terkecoh dengan kehadiranku di hadapannya. Aku melangkah dengan pasti menuju ke ruangan depan yang lampu penerangannya telah dinyalakan dengan terang. Ketika pintu depan terbuka, ternyata Andi sedang duduk dengan tenangnya di kursi sofa yang empuk. Matanya hanya melihat dengan terbelalak ketika ia melihat diriku berdiri di depan pintu. Andi nampak begitu terkejut dan heran melihat siapa yang berdiri beberapa meter di hadapannya itu. Oh, kau Gita, sudah pulang dari Surabaya? Katanya dengan suara tersendat. Gembira sekali bisa bertemu lagi denganmu. Halo Andi, kataku meniru gaya suara Gita. Kapan kau pulang, Gita? Katanya Vina malahan akan menyusul Anda ke Surabaya untuk berlibur bersama di Selekta. Benar, tapi aku tak pernah pergi ke Surabaya sampai saat ini. Matanya yang tajam memandang heran padaku. Tetapi dengan cepat ia mencoba menghilangkan rasa ketidakmengertiannya itu. Kakakmu sudah mengambil cutinya untuk menyusulmu ke sana. Benar, aku sudah tahu soal itu. Tapi mengapa sekarang Anda pulang lagi? Apakah kau sudah ketemu dengan kakakmu itu? Katanya tetap penuh keheranan. Vina, saya justru sedang mencarinya. Astaga, jadi Anda belum ketemu dengan Vina? Aku hanya tersenyum sambil terus duduk di kursi samping Andi. Kemana Vina? Tanyaku menahan rasa ingin tertawa. Binarti bilang sedang keluar dulu tapi tak akan lama. Kau sudah lama menantikannya, An? Cukupan, jawabnya tersenyum. Ketika itulah Binarti masuk membawakan minuman dan kue kecil dalam sebuah nampan. Wanita itu juga agak terkejut dengan kehadiranku di tempat itu. Tetapi Binarti segera tersenyum. Ojeng Vina sudah pulang lagi?
Dan Andi terpaksa menunggu di sini karena saya katakan Jeng Vina tidak akan lama keluar. Vina? Nampak Andi bertambah kebingungan, ia melihat ke arah wajahku. Dengan seksama kemudian melirik ke arah Binarti. Jeng Vina sekarang persis dengan ucapan Binarti tak sampai terselesaikan karena keburu kepotong ucapan Andi. Kau bukan Gita? Matanya melot memandang ke arah diriku yang saat ini tersenyum kecil. Kau lelaki kedua yang menyangka aku sebagai Gita. Kau Vina? Ucapnya kurang percaya. Benar, jawabku pasti. Tapi, suaranya tersendat sebentar. Tapi mengapa jadi begini? Apa-apaan dengan diri Anda, Vina? Aku memang belum menceritakan segalanya pada Mundi. Mengapa dengan diri Anda, Vin? Desak Andi tetap heran. Maafkan kalau Anda agak terkacau, Andi. Kataku menahan rasa geli yang menggelitik perasaanku. Aku memang perlu merubah diriku agar kelihatan seperti saudara kembar kita. Untuk maksud apa, Vin? Andi tetap tak mengerti dan seolah-olah menyesal mengapa aku harus merubah diriku seperti ini. Kau sudah tahu mengenai rencanaku untuk menyusul adikku ke Surabaya, bukan? Kataku serius. Kau akan berlibur bersama kita di Selekta, katanya tegas. Benar, tetapi ada hal lain yang belum kuceritakan padamu. Mengapa sampai belum menceritakannya, Vina? Karena sampai sore tadi aku belum bisa memutuskan untuk menerima atau tidak permintaan kita padaku. Permintaan apa? Ada perusahaan pakaian yang menginginkan iklan dengan menggunakan dua gadis yang berwajah dan bergaya sama. Maksudnya? Kita telah menerima tawaran itu dan meminta aku agar bisa muncul bersama kita dalam memperagakan pakaian itu. Kami harus memiliki wajah yang sama, penampilan yang sama dan gaya yang serba sama. Jadi kau menerima tawaran itu? Sudah kuputuskan menerimanya, dengan demikian aku terpaksa harus berdandan dengan gaya segalanya yang persis adikku. Mengapa tak kau rundingkan dulu dengan diriku, Vina? Kau berkeberatan, Andi? Kataku heran. Seharusnya kau tak menerima tawaran itu, katanya tegas lagi. Aku kurang setuju dengan keputusanmu itu. Tapi ini kesempatan paling baik yang pernah kutemukan selama aku menjalani cutiku di Jawa Timur, Andi. Aku benar-benar mencintaimu, Vina. Oleh karena itulah aku tidak menyetujui langkah yang kau ambil seperti ini. Andi, kataku menggumam. Iya, kau tak mengerti bagaimana eratnya hubungan rasa antara diriku dengan adikku itu, Ndi. Aku mulai merasa jengkel sekali. Tapi kau juga tak mengetahui bagaimana perasaanku padamu, Vina. Bukankah aku sudah mengatakannya padamu? Mengatakan apa? Bahwa soal hubungan kita ini akan kuberi keputusan yang pasti setelah aku kembali dari Surabaya, kataku dengan tegas. Tapi tidak dalam keadaan begini, Vin, ucap Andi. Aku terpaksa melakukan hal ini demi menjaga rasa dengan adikku. Dan sebenarnya aku berbuat begini. Tiba-tiba aku menghentikan kata-kataku sebelum terlanjur mengatakan maksud sebenarnya. Untuk apa Anda berbuat seperti ini? Untuk memenuhi janjiku pada adikku, Di? Anda telah memberitahukan mengenai keputusan ini tadi sore lewat telepon interlokal ke Surabaya. Masya Allah, Andi bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Aku mencintai dirimu sepenuh hatiku, Vina. Dan aku tak ingin kau berpose di depan orang-orang yang ucapannya jadi terputus. Kau kira mereka itu orang-orang yang tidak baik, Andi? Aku sering mendengar terjadinya skandal antara si model dengan para pekerja kamera maupun orang berada di sekitarnya. Mendengar ucapan Andi seperti itu, hatiku dan perasaanku benar-benar jadi tersinggung sekali. Ia telah menilai profesi kita sebagai pekerjaan yang penuh skandal. Kau tak perlu mengatakan seperti itu, Andi. Pokoknya sudah banyak pergunjingan mengenai gadis model. Cukup, Andi, kataku membentaknya. Kau menuduh yang bukan-bukan terhadap pekerjaan seorang model. Aku tahu siapa adikku dan mengenai diriku sendiri, ucapku dengan hati panas. Kau masih tetap akan pergi ke Surabaya untuk melakukan pekerjaan model itu, katanya dengan wajah serius. Andi, aku berjanji akan menceritakan dan membawa keputusan itu setelah pulang dari Surabaya nanti. Kalau begitu aku tak memerlukan keputusanmu itu, Vina, katanya dengan nada yang penuh dengan amarah. Andi, selamat malam, Vin, katanya beranjak dari kursinya untuk berdiri. Kau tidak perlu memutuskan apa-apa mengenai hubungan kita ini. Aku hanya terhenyak mendengar kata-katanya itu. Andi kemudian melangkah meninggalkan diriku menuju ke pintu keluar. Sementara aku masih tetap berdiri dengan perasaan yang tak menentu. Mau rasanya aku menceritakan maksudku yang sebenarnya pada Andi. Tetapi kalau sampai ia mengetahuinya, rencanaku bisa berantakan. Apa boleh buat, sekalipun mungkin aku harus kehilangan persahabatan dengan Andi. Keesokan siangnya, sekitar jam 11 aku bersama Beno telah mendarat di lapangan terbang Juanda, Surabaya.
Perjalanan yang dilalui sejauh 850 km itu sama sekali tak terasa melelahkan, karena hanya ditempuh dalam beberapa jam saja. Nampak sekali wajah Beno Subono yang makin memberikan kesan penuh kegelisahan dan rasa khawatir. Aku sendiri sebenarnya juga makin bertambah resah, karena kini semakin dekat dengan bahaya. Tetapi yang paling kupikirkan saat itu adalah keinginanku untuk secepatnya mungkin bisa menemukan kembali adikku Gita Sagitariani. Apapun resiko yang harus kuhadapi. Sebelum meninggalkan ruangan lobi, aku terlebih dahulu menuju ke ruangan toilet wanita. Segalanya aku bereskan kembali dari mulai make up, rambut, sampai gaun yang kupakai. Diriku harus benar-benar tetap memberikan kesan seorang gadis model yang sudah masuk kelas utama. Dan kenyataannya memang adikku Gita termasuk salah satu gadis model yang top. Selesai dengan dandananku di toilet lapangan terbang, kemudian aku menghampiri kembali Beno yang tetap sabar menanti. Wajahnya cerah sesaat ketika melihat permunculanku. "Bagaimana nampaknya?" kataku berdaya di depan Beno. "Luar biasa," komentarnya. "Semua orang pasti akan terkecoh oleh penampilan Anda ini, Vina." "Siap," kataku serius. "Kita akan segera menuju ke hotel yang telah kupesan kemarin." "Baiklah," kataku mulai melangkah meninggalkan lobi menuju ke pintu keluar. Koper-koper kami sebelumnya telah dipersiapkan oleh Beno. "Kau benar-benar duplikat Gita yang sempurna." Beno kembali mengutarakan kekagumannya. "Sukar membedakan dirimu sekarang dengan Gita." "Sebenarnya banyak sekali perbedaan antara diriku dengan Gita," aku berkata sambil tersenyum. "Tapi secara nyata sukar membedakan ciri-ciri khusus antara dirimu dengan Gita." "Aku pernah terkecoh, bukan?" "Untuk tidak sampai terkecoh sebenarnya Anda gampang saja membedakan antara saya dengan Gita." "Ciri-ciri apa yang membedakan kalian berdua?" "Aku mempunyai tahi lalat sebesar bulatan kacang hijau tepat di bawah jari tengah bagian kanan tanganku," kataku sambil memperlihatkan tanda khusus itu kepada Beno. Lelaki itu memperhatikan sebentar dan kemudian menganggukkan kepala. "Kita tak memiliki tanda seperti itu, bukan?" "Tidak," jawabku pasti. "Tetapi ia mempunyai tanda khusus pula yang tak kumiliki," kataku menerangkan lebih lanjut. "Tanda apa yang dimiliki kita?" Beno begitu ingin tahu. Pada bagian leher sebelah kiri terdapat tahi lalat kecil. "Oh begitu," ucap Beno dengan heran. "Kau tidak pernah memperhatikannya, Ben?" Kataku agak heran, karena kalau sedang bermesraan dengan kita pasti akan kelihatan tanda tahi lalat kecil itu yang berada di leher adikku itu. "Tidak pernah," jawab Beno. "Kau terlalu asik barangkali dengan perasaanmu kalau sedang bermesraan dengan Gita, bukan?" kataku menggodanya. "Kalau aku bertemu lagi dengan Gita akan kuperhatikan tanda tahi lalat kecil itu," ucapnya dengan wajah menegang. Kami keluar menuju ke lapangan parkir taksi. Beno kemudian memanggil sebuah sedan taksi untuk keperluan kami ke hotel. Ternyata Beno telah memesan kamar di sebuah hotel yang terbilang paling baik di kota Surabaya. Letak hotel itu pun sangat strategis dan berada di jantung kota yang ramai. Kamar yang dipesan sengaja berdampingan dan berada di lantai 2. Beno mengatakan agar kami mudah mencapai lantai pertama kalau ada sesuatu yang harus dilakukan dengan cepat. "Kau sudah lapar, Vina?" tanya Beno setelah beres menyimpan koper kami masing-masing. "Kukira memang sudah minta diisi perutku ini." "Kita akan ke restoran setelah aku menelpon kawanku yang menjadi wartawan itu," ucapnya sambil mendekati diriku. "Kapan rencananya mengadakan wawancara dengan wartawan itu?" "Bagaimana kalau malam ini juga kau tidak lelah? Lebih cepat memang lebih baik, Ben," kataku setuju. "Maukah kau tunggu sebentar di sini?" katanya minta diri. "Saya akan menelpon kawan wartawan itu. Tadi malam ia sudah kuhubungi dan ia bersedia untuk menyampaikan undangan pada wartawan lainnya." "Aku menunggu di lobi saja," kataku yang kemudian turun bersama Beno ke lantai pertama. Langkahku menuju ke kursi tamu di ruangan lobi, sedangkan Beno menuju ke pesawat telepon di sudut ruangan informasi. Hawa udara Surabaya yang panas terasa sama seperti hawa Jakarta. Mungkin di mana-mana di kota pelabuhan suhu udara akan terasa semakin naik, kemungkinan karena penduduk yang makin bertambah banyak. Sementara kendaraan juga bertambah padat. Jalan-jalan juga jarang dituduhi pepohonan rindang seperti dulu, karena pepohonan itu telah ditebangi demi untuk pembangunan pelebaran jalan. Aku duduk di sebuah sofa yang berada di tengah lobi. Kulihat banyak penghuni tamu hotel keluar masuk dengan santainya. Beberapa di antaranya adalah turis-turis asing yang berduit. Sebab biasanya, seperti yang sering kulihat di Jakarta, tidak semua turis asing termasuk orang-orang yang berduit, mereka kebanyakan menginap di losmen-losmen murahan.
Atau kalau dianggap perlu ikut menginap di teman sahabat pena yang pernah saling berkirim surat. Nampak sepasang suami istri yang sudah tua keluar dari pintu dengan sikap yang penuh kemesraan. Umur suami istri itu ditaksir sekitar 60 tahunan. Tetapi mereka nampak begitu harmonis dan intim. Aku tersenyum kecil dan merasa iri melihat pasangan tua yang masih begitu mesranya seperti mereka itu. Vina, tiba-tiba perhatianku beralih pada suara panggilan Beno. Kau sudah selesai menghubungi kawanmu itu. Beres, nanti malam mereka akan datang mewawancarai Anda di sini. Berapa orang jumlahnya? Sekitar 4 atau 5 orang. Tetapi menurut kawanku, para wartawan itu mewakili berbagai mass media yang berkemuka di Surabaya. Oh begitu, kataku mengangguk. Ayo kita makan sekarang, ajak Beno sambil menarik lenganku. Aku berdiri dari kursi sofa yang tadi kududuki. Kami berdua menggunakan sebuah taksi menuju ke restoran yang cukup terhitung baik. Suasananya begitu tenang dengan diberi kelengkapan AC di dalam ruangannya. Beno mengajak aku duduk di ruangan sebelah kiri yang menghadap ke arah pintu keluar, sehingga bisa menyaksikan para tamu yang keluar masuk ruangan restoran yang lebar dan bersih. Apa yang Anda katakan pada teman wartawan Anda itu, Ben? Kataku membuka percakapan setelah selesai menyantap makanan. Bahwa Anda akan membuat semacam konferensi pers singkat sehubungan dengan rencana membuka pameran pakaian jadi di Surabaya. Pameran pakaian jadi? Kataku agak kaget. Kau tidak main-main dengan kata-katamu itu, Ben. Mengapa harus berolok-olok kalau aku memang bermaksud membuka sebuah pameran hasil industri pakaian jadiku itu? Tapi, aku menjadi ragu. Tidak usah khawatir, ini merupakan satu-satunya alasan untuk mendatangkan para wartawan menghadiri konferensi persmu itu, Vina. Jadi kau memang serius akan menyelenggarakannya semacam pameran mode di kota ini? Kataku tetap kurang yakin. Lihat saja nanti, dan yang akan menjadi top modelnya adalah diri Anda sendiri, Vina. Kata Beno menerangkan. Astaga, tugas kita menjadi berkembang laju seperti ini. Para wartawan harus diyakinkan mengenai motivasi apa kita mengadakan semacam konspirasi pers di hotel ini. Aku hanya mengangkat kedua bahuku, mensetujui usulnya itu. Beno benar-benar telah merencanakan perjalanannya ini sebaik mungkin, sampai ke soal detailnya. Ia memang seorang pengusaha yang ulet dan cerdik. Selama siang sampai sore harinya, aku beristirahat di hotel sambil mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan para wartawan malam ini. Segalanya nampak berjalan lancar sampai saat ini. Beno menyewa sebuah ruangan pertemuan kecil yang ada di hotel itu. Jam 7.15 menit. Para wartawan yang berjumlah 5 orang itu telah berada di ruangan pertemuan. Mereka dijamu secara meyakinkan atas biaya yang ditanggung oleh Beno. Aku merasa kasihan juga kalau Beno telah terlibat sesuatu yang cukup merepotkan dirinya. Kemudian ia masih harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mempersiapkan diadakannya konferensi pers. Kelima wartawan itu sudah bersiap dengan pertanyaan-pertanyaan itu, menyangkut soal biasa-biasa saja. Tidak ada yang menyukarkan bagi diriku. Satu persatu para wartawan diperkenalkan oleh Beno dengan diriku. Mereka nampak begitu antusias untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Sudah berapa lama Anda berada di Surabaya ini, Nona Gita? Seorang wartawan bertubuh pendek mengajukan pertanyaannya. Lebih dari 2 minggu. Sudah selesai dengan pemotretan untuk iklan di Mojokerto itu? Belum. Ada kemacetan di sana? Kemacetan? Sama sekali tidak. Atau Anda sedang libur di Surabaya? Tanya wartawan yang lainnya. Saya hanya ingin mencari udara baru sebentar. Beberapa wartawan tertawa mendengar jawabanku itu. Saya dengar Anda berangkat ke Bali, tanya wartawan lain. Karena sebelumnya saya tak sempat ke sana. Bersama Raden Haryo Trenggono, tanya wartawan lainnya. Mengapa Anda bertanya mengenai Haryo? Kataku menantang. Sebab Anda desas-desus selama Anda syuting di Mojokerto telah terjalin hubungan intim dengan Haryo Trenggono itu. Kami hanya bersahabat biasa dan wajar kalau aku harus bersikap baik pada tuan rumah kalau ingin tidak diusirkan. Kembali beberapa wartawan tertawa mendengar humorku. Pertanyaan-pertanyaan lainnya aku jawab dengan lancar. Dari mulai pertanyaan hari lahir, hobi, sampai ke kosmetik yang aku pakai ku jawab dengan bumbu humor yang menyenangkan mereka. Apakah pameran pakaian mode di Surabaya ini dalam rangka promosi ekspor atau hanya untuk promosi dalam negeri? Tanya seseorang wartawan. Saya kira Tuan Beno punya 2 sasaran jelas, yaitu untuk ekspor komoditi dan juga untuk pasaran dalam negeri. Jawabku tersenyum.
Apakah pameran itu akan lengkap membawa para desainernya? Di samping para perancang modenya juga para model dan peragawati. Nampaknya akan diselenggarakan secara besar-besaran. Cukupan saja, jawab Beno sambil tersenyum. Tapi yang jelas pameran itu akan menyangkut juga segi musik yang berfungsi sebagai pengiring. Dan saya akan mendatangkan pemusik-pemusik muda Jakarta dan Surabaya. Mengenai hubungan Anda dengan Raden Haryo itu, tiba-tiba seorang wartawan berkemeja biru kembali menanyakan hal itu. Apakah kalian memang hanya bersahabat biasa? Atau memang ada udang di balik batu? Bagaimana menurut taksiran Anda yang sebaiknya? Ucapku balik bertanya, disusul oleh tawa yang riuh dari para wartawan yang lainnya. Kalian nampak seperti pasangan ideal, tetapi tidak realistis, kata wartawan itu tersenyum. Bagaimana Anda mengatakan tidak realistis? Kalau kami berdua memang hanya bersahabat baik, aku menambahkan. Karena masalahnya terlalu antagonistis. Oh begitu, karena ia keturunan Ningrat dan saya seorang gadis model yang dianggap tidak tradisional lagi. Jadi Anda tidak mencintai Haryo Trenggono? No comment, jawabku tersenyum. Saya telah melihat gambar Anda terpampang pada majalah wanita terbaru. Apakah itu dibuat di Bali karena kelihatan Anda menara gapura di belakangnya? Tanya seorang wartawan memancing. Mengapa Anda seperti kurang yakin dengan gambar itu? Karena majalah itu terbit dengan kulit depan wajah Anda tepat ketika Anda berada di Bali. Mungkinkah itu? Memang tidak mungkin. Saya baru pertama kali itu ke Bali dan sebelumnya tidak pernah datang di pulau itu. Jadi bagaimana jawaban Anda, Nona Gita? Sayang sekali, wartawan dari majalah wanita itu tidak hadir di sini. Apa yang Anda ingin katakan mengenai pembuatan gambar Anda itu? Satu penipuan terang-terangan, kataku sambil melirik ke arah Beno. Tolong berilah majalah itu pada saya, Tuan Beno, kataku. Beno segera memberikan majalah yang memuat potret kita di depan sebuah gapura di Bali. Sekalipun foto itu dimuat secara close up, tetapi terlihat jelas latar belakang sebuah gapura. Anda mengatakannya sebagai penipuan, Nona Gita. Benar. Alasannya? Coba kalian perhatikan foto close up diriku ini, kataku sambil terus memperhatikan majalah itu satu persatu pada wartawan yang hadir yang menelitinya dengan seksama. Bukankah ini gambar wajah Anda sendiri, Nona Gita? Tanya seseorang wartawan yang dari tadi tidak terlalu gencar memajukan pertanyaannya. Anda menganggap ini gambar saya? Kataku tersenyum. Ini suatu penipuan karena ini bukan foto wajah saya. Terdengar suara riuh dari para wartawan yang merasa heran bercampur kaget dengan keteranganku yang gamblang itu. Aku cepat-cepat meneruskan lagi kata-kataku ketika mereka masih dalam kebingungannya. Coba lihat apakah foto di cover majalah itu memiliki sebuah lesung pipit seperti yang saya miliki? Tanyaku pada para karyawan. Inilah yang disebut penipuan kurang teliti. Kembali para wartawan meneliti foto dalam kulit depan majalah wanita itu. Kemudian mencocokkannya dengan wajah asliku sendiri yang memang nampak jelas lesung pipitnya. Kalau begitu ini fotonya siapa? Seorang wartawan menggelengkan kepalanya karena kebingungan. Foto wanita lain yang dicoba disulap menyerupai diriku. Dengan maksud apa? Tanya wartawan lainnya. Mungkin untuk tujuan menjatuhkan nama saya atau ada maksud lain untuk melakukan kejahatan lainnya. Tapi di Sukowening mereka mengatakan Anda telah terbang ke Bali seminggu yang lalu. Aku hanya mengangkat bahu di hadapan para wartawan itu. Aku berada bersama saudara perempuanku di Semarang. Dan aku terbang kemari hari ini juga. Kalian tentu mengetahuinya. Bila Anda kembali ke Mojokerto atau ke Sukowening, apakah itu dengan keinginan hati Anda sendiri? Tentu saja dengan keinginan saya sendiri. Kapan Anda akan kembali ke Sukowening? Bila syuting di sana dimulai lagi? Masih untuk tujuan iklan mobil sedan buatan Jerman itu? Benar. Dan juga untuk tujuan iklan lainnya. Maksud Anda, Nona Gita? Aku tersenyum kecil. Tak tahukah kalau saya maksudkan sebagai iklan promosi untuk diri saya sendiri? Kembali para wartawan tertawa mendengar humorku tadi. Mereka begitu gembira sekali ketika Beno mengedarkan minuman dan makanan untuk menjamu para wartawan itu. Ketika pertanyaan selanjutnya diajukan lagi para wartawan, kebanyakannya menyangkut soal pameran mode. Dan hal itu lebih banyak diberikan jawabannya oleh Beno sendiri. Tetapi ada juga wartawan yang mengajukan pertanyaan mengenai hubungan kita dengan Haryo Trenggono. Kapan Anda meninggalkan Sukowening? Tanggal 18 malam hari, jawabku pasti, ketika tuan rumah sedang berada di tempat lain. Nampaknya Raden Ajeng Supini begitu kecewa sekali.
Saya harus meminta maaf untuk hal itu, tetapi saya pasti akan kembali lagi ke Sukowening yang saya senangi itu. Mungkin tak ada kecocokan antara diri Anda dengan Nyonya Supini? Seorang wartawan mencoba memancingku. Saya kurang mengerti maksud pertanyaan Anda itu. Jawabku menatap tajam pada wartawan itu. Saya datang ke Jawa Timur untuk mencari sebuah lokasi untuk pemotretan iklan mobil buatan Jerman. Dan saya bertemu dengan Haryo Trenggono yang kebetulan memiliki rumah kuno yang masih baik, yang aku perlukan untuk tujuan pemotretan iklan selama 1 bulan. Dan ia setuju untuk menyewakan rumahnya apabila ibunya sedang tak ada. Ketika Haryo Trenggono menceritakan hal itu pada ibunya, malahan Nyonya Supini mengundang saya untuk datang ke rumah kunonya. Jawaban itu nampaknya memuaskan si wartawan yang mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku juga merasa lega memberikan jawaban seperti itu. Masih ada pertanyaan lainnya? Cukup Nona Gita, kata wartawan serempak. Beno kemudian bersamaku menyalami para wartawan itu sebelum mereka meninggalkan ruangan pertemuan. Mereka diantar oleh Beno sampai di pintu keluar menuju ke ruangan lobi. Aku sendirian menunggu di ruang pertemuan itu dan duduk melepaskan lelah di sebuah kursi bekas para wartawan tadi duduk menghadapiku. Suasana yang menegangkan telah lewat sesaat. Tetapi aku tahu bahwa saat-saat yang paling sulit sedang berada di depan menghadang diriku, atau mungkin suatu keadaan yang juga membahayakan diriku, tapi aku harus menghadapinya. Tiba-tiba mataku melihat Beno kembali dengan langkah terburu-buru. Wajahnya memberikan kesan yang kurat mengenak di hati. Apakah ia kurang puas dengan jawaban-jawaban yang kuberikan tadi? Ada apa, Ben? Kau nampak merenggut gitu. Ia ada di sini, Vin. Siapa? Raden Haryo Trenggono, jawabnya tegas. Aku hanya tersenyum melihat sikap Beno yang salah tingkah dan penuh rasa cemburu itu. Betapa tidak, Haryo Trenggono adalah lelaki saingan Beno yang mungkin juga mencintai adikku Gita. Mengapa Anda tak persilahkan ia masuk kemari? Aku ingin kau mengetahuinya terlebih dahulu, sehingga mungkin ada hal yang perlu kita rundingkan. Kata Beno serius. Rundingan soal apa? Kehadiran Haryo Trenggono memang aku harapkan sekali, Ben. Kataku tetap tenang. Beno kemudian dengan wajah murung menuju ke arah pintu ruangan pertemuan. Ia nampak bicara sebentar dengan seorang lelaki tinggi tegap. Lelaki itu berumur sekitar 35 tahun, tetapi penampilannya kelihatan lebih muda dari umur yang sebenarnya. Rambutnya yang hitam dipotong dengan belahan pinggir yang rapi sekali. Wajahnya nampak berwibawa sekali ketika melirik ke arahku dari jarak beberapa meter ketika masih berjalan bersama Beno. Masar, kataku bangkit menyambutnya. Hatiku mengharapkan sekali lelaki ini juga akan terkacau dengan penampilanku sebagai Gita. Gita, ucapnya perlahan sambil mengawasi wajahku dengan seksama. Kau baru saja sibuk menerima para tamu, bukan? Suaranya berat. Kami baru saja mengundang para wartawan untuk konferensi pers. Oh begitu, ucapnya tenang tetapi berat berwibawa. Bagaimana kabarnya Mas Haryo? Aku mencoba menenangkan diri oleh pandangan tajam yang selalu mengawasiku. Semuanya berjalan baik, kecuali ibu yang menyesalkan kepergian Anda itu tanpa setahu dirinya, katanya tegas sekali. Oh, maafkan kalau aku telah mengecewakan ibumu. Tidak apa, karena beliau masih tetap menyenangi Anda Gita. Saya benar-benar kaget kalau Anda... Bukankah saya telah mengatakan pada Anda kalau sewaktu-waktu saya bisa datang ke Surabaya ini? Iya, Anda pernah mengatakannya padaku. Tapi sebaliknya aku malahan terkejut Anda berada di sini, sebab aku mengira Anda sedang berada di Bali. Yang jelas sekarang aku berada di sini, Har. Kataku lebih intim. Bukankah kau dulu pernah ke Bali juga? Kau pasti tahu aku hanya jalan-jalan ke Semarang untuk menemui kakak perempuanku yang berlibur ke sana. Kataku lancar sekali. Ibu juga merasa heran ketika kau pergi dan hanya meninggalkan pesan lewat seorang pelayan di sana. Katanya melanjutkan. Sebab yang ada saat itu hanya pelayan rumah, Har. Aku dan juga ibu bisa memahami hal itu, Gita. Katanya lembut. Sebab bagaimanapun juga seorang akan menjadi bosan untuk terus-menerus berada di lingkungan sepi sebuah rumah kuno. Aku menyukai tempat itu, Har. Kataku dengan serius. Menyenangkan sekali mendengar pengakuan Anda itu, Gita. Katanya dengan tersenyum kecil. Tetapi satu hal yang ingin ku ketahui adalah penjelasan Anda mengapa kau pergi secara tiba-tiba, meninggalkan Sukowening tanpa menunggu dulu kehadiran kami di sana. Bukankah aku telah meninggalkan surat pesan untuk Anda? Surat pesan, katanya kaget, kemudian menatapku tajam. Dalam surat pesan itu, aku mengatakan kepergianku ke Semarang untuk menemui kakak perempuanku yang sedang berlibur.
Di mana kau tinggalkan surat pesan itu? Di kotak pos yang berada di halaman depan. Tidak ada kulihat selembar surat pun di kotak pos itu. Jawabnya. Mungkinkah surat itu telah hilang dari kotak pos? Mustahil. Jawabnya perlahan. Putio yang memegang kunci kotak pos itu juga tidak melihat adanya surat pesan ada di situ. Mengherankan sekali. Aku menggumam perlahan. Kita, kata Haryo Trenggono mulai bernada lembut. Iya. Ibu yang secara terburu-buru meninggalkan Madiun karena ingat dengan diri Anda. Begitu kecewa ketika sampai di Sukawening, Anda sendiri tidak ada karena telah meninggalkan tempat itu. Kau juga kecewa tentunya? Aku bicara dengan sinis. Aku hanya inginkan kau bisa kembali ke Sukawening untuk bertemu dengan ibu yang... Ucapannya hanya sampai di situ, karena aku segera memotongnya dengan cepat sekali. Yang mengharapkan kekecewaannya akan terhibur. Kita... Semestinya kau merasa bahwa ibu sangat menyayangi dirimu, dan pada saat-saat ini beliau begitu kesepian sekali. Mengapa aku harus kembali ke sana? Ibu ingin mengatakan sesuatu pada Anda dan ia mengharapkan sekali bertemu dengan Anda sekali. Hanya sebentar saja pun. Mungkin kehadiran saya di Sukawening akan menambah beban kerepotan pada keluarga Anda saja, kataku melirik ke arah Beno. Maksud Anda? Haryo Trenggono mengerutkan keningnya. Kau tahu aku tidak sendirian datang kemari, kataku menegaskan. Beno, agen modelku juga menyertaiku di sini, kataku sambil menganggukkan kepala kepada Beno yang sebenarnya tunangan kita. Sudah tidak ada persoalan lagi kalau begitu. Tuan Beno bisa menyertai Anda ke Sukawening kalau ia mau melihat rumah kami itu. Tentu saja aku bisa menerima undangan Anda itu, Tuan Trenggono, kata Beno dengan wajah penuh gairah. Terima kasih atas penerimaan undanganku itu, Tuan Beno. Kita banyak menceritakan mengenai keindahan rumah kuno Anda itu, sehingga membangkitkan semangat saya untuk melihatnya sendiri. Beno mengucapkannya dengan lancar sekali. Suatu pertemuan yang menyenangkan sekali malam ini, kata Haryo Trenggono yang berpenampilan jantan itu, menurut taksiranku. Lelaki itu bagaikan seorang kesatria kerajaan kita dahulu yang gagah dan berani. Aku juga merasa gembira bisa bertemu dengan Anda, Tuan. Kita tidak usah berbasa-basi keterlaluan, potong Haryo tersenyum. Sebaiknya kita menyebut masing-masing dengan tanpa memakai embel-embel Tuan atau Raden. Anda bisa memanggil saya Haryo dan saya juga akan bisa memanggil Anda dengan Beno. Bagaimana? Saran Haryo Trenggono. Gagasan yang baik tidak perlu kutolak, bukan? Kata Beno menyetujui keinginan Haryo Trenggono. Saya ingin merayakan pertemuan ini dengan mengundang kalian berdua makan malam di restoran hotel ini, kata Haryo tersenyum. Undangan yang menyenangkan sekali, Har, kata Beno tersenyum ke arahku yang berada di sampingnya. Tetapi malam ini aku punya urusan penting yang harus diselesaikan sebelum aku menerima undangan Anda ke Sukawening, kata Beno memberikan alasannya. Sayang sekali kalau begitu. Haryo melihat ke arah Beno. Jadi Anda tidak bisa menyertai kita makan malam bersamaku. Menyesal sekali, Haryo, kata Beno. Tapi aku akan datang menerima undangan Anda untuk datang ke Sukawening. Kapan Anda berangkat ke Mojokerto? Besok siang sekitar jam 10. Aku dan Gita pasti akan siap di hotel ini. Baiklah kalau begitu, kata Haryo Trenggono. Anda sudah siap untuk menemani saya makan malam kita? Katanya melirik ke arahku. Aku hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum kepada Haryo Trenggono. Kemudian kami meninggalkan Beno yang menuju ke kamar hotelnya. Sebenarnya acara makan malam bersama Haryo benar-benar sangat mengesankan sekali. Dia banyak menceritakan mengenai kepergiannya ke beberapa tempat ketika meninggalkan Gita di rumah kunonya. Tetapi ia telah menitipkan Gita pada adik lelakinya Pudio untuk menjaga Gita. Kau nampak lebih mempesona malam ini, Gita, kata Haryo selesai kami menikmati hidangan makan malam. Oh, terima kasih atas pujian Anda, Har. Mungkin aku tidak bisa memutuskan hal lain kecuali semakin terpikat untuk lebih mencintai dirimu, ucapnya terus terang. Haryo, iya, bukankah aku telah mengatakan soal hubungan kita padamu, Har? Aku tahu kau belum memberikan keputusan itu, Gita. Mungkin, kataku dengan nada ragu-ragu. Mungkin kau sudah akan memberikan keputusan setelah berada di Sukawening lagi. Kuharapkan keputusan yang menggembirakan. Lebih baik ku katakan dari sekarang, Haryo. Aku benar-benar mencintaimu, Gita, katanya menatap mesra. Selamat malam, Haryo, kataku sambil terus masuk ke dalam kamar untuk beberapa saat lamanya.
Perasaanku masih terus dilanda perasaan nikmat karena ciuman lelaki yang baru dikenal itu. Tetapi malam itu, aku benar-benar menikmati tidur yang sangat lelap sekali. Jam 10:08 pagi keesokan harinya, kami sudah meluncur meninggalkan kota Surabaya. Haryo Trenggono berada di belakang kemudi mobil Dastunnya yang berwarna hijau tua. Mobil itu meluncur ke arah selatan melintasi Kalimas sebelum membelok ke arah barat daya menuju ke Mojokerto. Jarak Surabaya ke Mojokerto bisa dicapai paling lama 2 jam dengan kendaraan mobil. Kami menyusuri Kalimas arah timur dengan pemandangan yang cukup menarik. Sementara Beno duduk tenang di jok belakang sendirian. Sekali-kali Beno ikut mengobrol bersamaku yang duduk di samping Haryo. Mungkin sepanjang jalan ini kurang menarik bila dibanding dengan jalan sepanjang daerah puncak di Jawa Barat, bukan? Kata Haryo. Tapi di daerah ini punya kelainan yang khas dan menarik. Kataku mencoba memberikan komentar. Sudah berapa lama Anda tinggal di Jakarta, Gita? Cukup lama, sejak masuk SMP begitu, kataku terus terang. Segalanya memang menunjukkan Anda sebagai orang kota, tidak seperti saya yang sejak kecil tinggal di daerah Mojosari. Tapi di tempat Anda keadaannya begitu mempesona sekali. Anda menyukai kawasan itu, Gita? Tentu saja, kalau saya tak menyukainya mana mungkin aku dan Beno mau memenuhi undangan Anda ini. Jadi bukan sekedar basa-basi saja. Basa-basi? Mengapa Anda menyangka begitu? Karena Anda pernah meninggalkan Sukawening dengan tiba-tiba. Kusangka karena Anda tidak menyukai tempat itu. Sama sekali tidak begitu, Haryo. Syukurlah kalau begitu, katanya dengan wajah dingin. Mungkin ia masih merasa ragu dengan kata-kataku tadi. Haryo, ya, aku begitu terkejut ketika Anda secara tiba-tiba muncul di hotel tempatku tinggal itu. Kataku mencoba mencari informasi. Sudah beberapa hari aku berkeliling mencarimu, Gita. Oh begitu, kataku tetap membiarkan ia terus bicara. Akhirnya aku temukan juga kau bersama Beno mengadakan konspirasi pers di hotel itu. Setelah aku mendapat informasi dari rekan wartawan teman baikku yang bekerja di Surabaya Post. Hebat juga cara Anda mengadakan pelacakan itu, Haryo, kata Beno dengan tertawa. Oh ya, saya gembira mendengar Anda akan membuka pameran mode pakaian bersama kita di Surabaya, katanya spontan. Mungkin baru bulan depan bisa aku selenggarakan, kata Beno menjelaskan. Tetapi saya tak memerlukan sponsor lain kecuali dari bidang yang sama, yaitu mode pakaian. Kalau Anda memerlukan bantuan, aku bersedia membantu Anda, Ben, katanya dengan ikhlas. Kebetulan saya sering berada di Surabaya. Trims atas kesediaan Anda ini, Haryo. Saya pasti akan membutuhkan bantuan Anda nanti. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.